Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mode serius. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Oh, karena ini masuk bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menunaikan. Kita bertemu di Borjuis Ramadan. Wow, keren ya. Enggak, saya biasa aja. Tapi ada program khusus selama bulan Ramadan. Jadi kita meliburkan program-program lain yang serem, yang menilai-nilai Instagram orang gitu. Jadi kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan dengan Islam, dengan kehidupan, dengan agama, pokoknya dengan nilai-nilai yang mudah-mudahan bisa dijadikan rujukan atau bisa menambah ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Ya, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Karena ini adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang spesial ya, bulan spesial. Bulan khusus, namanya bulan suci ya. 11 bulan istilahnya kita kalau istilah kasarnya berburu duniawi. Ini harus diedit, jangan ngomongin makan dulu nih. Kita tahu bahwa dari pemilihan satu bulan yang khusus itu saja kita diberi gambaran betapa ini memang akan memberikan dampak tersendiri kepada kita kalau kita menjalankannya dengan baik tentu saja. Karena itu kan doktrin atau ajarannya yang kita terima, barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan gitu kira-kira kalau dalam kata-kata atau dalam bahasa Arabnya gitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi diampuni dosa-dosanya itu yang kemarin sama yang akan datang. Itu luar biasa janjinya, karena memang Ramadan ini luar biasa ya gitu, spesial. Kewajibannya diberikan kepada umat muslim. Dalam ayatnya disebutkan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi sebelum kita juga kita tahu kalau kita ketemu atau kalau kita ngobrol dengan ini ukurannya ngobrol saja, tidak usah menyebut bahwa kita sudah belajar agama lain. Ngobrol aja dulu sama teman-teman yang agama lain, pasti mereka juga punya syariat, meskipun berbeda cara-caranya atau bentuk kewajibannya gitu, tapi mereka juga ada puasanya gitu kira-kira. Bagi kita tentu saja Ramadan ini menjadi spesial karena wahyu pertama atau Al-Quran itu diturunkan juga pada bulan Ramadan. Jadi kita tahu bahwa dalam ayatnya disebutkan pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, ya kan? Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Quran. Buat apa tuh? Hudal linnas, buat petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, begitu seterusnya ya. Jadi petunjuk atas petunjuk dan pembeda antara kebaikan dan kejahatan dan seterusnya. Wahyu pertama itu Iqra, gitu ya. Itu diturunkan di Gua Hiro ketika Nabi atau Rasulullah SAW sedang berkhalwat atau menyendiri dengan sahabatnya Abu Bakar. Diceritakan dalam kisah itu dia didatangi Jibril dan diberi perintah untuk membaca Iqra gitu. Dia sampai menggigil ketakutan dan seterusnya. Kisahnya ada kisah tersendiri. Mungkin nanti kita bisa ceritakan. Tapi yang jelas dua hal itu saja paling tidak menggambarkan secara normatif gitu apa spesialnya Ramadan, dan banyak penjelasan-penjelasan lain tentang itu. Jadi dalam kesempatan ini, di program ini kita hanya akan bercerita ya tipis-tipis saja tentang peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah gitu. Kita mulai dengan yang pertama aja nih ya. Jadi ini adalah kisah masa kecil Nabi yang juga bagi saya misalnya kisah ini sering diceritakan sebelum tidur atau di sekolah dulu. Jadi ini mengingat-ingat kembali apa yang pernah diceritakan di masa kecil. Barangkali anak-anak muda atau beberapa orang yang menonton
lupa-lupa ingat dengan ini. Saya tidak mau berpretensi Anda tidak pernah mendengar, tapi jikapun iya, ya kira-kira kisahnya sebagai berikut gitu ya. Salah satu apa namanya cerita tentang nabi yang sangat apa ya, seru ya kalau diceritakan dengan cara tertentu waktu dulu oleh orang tua kita ya, lumayan gitu ya. Bukan lumayan, memang dulu kita menganggapnya sebagai sebuah cerita saja. Maksudnya waktu kecil kan, oh iya itu cerita nabi memang harus didengar gitu. Dan kisahnya memang kisah yang luar biasa ya gitu. Misalnya ketika Nabi Muhammad lahir itu adalah masa di mana orang-orang Arab Baduy itu mencari nafkah ke kota Mekah untuk menjadi ibu asuh atau ibu susu dari orang-orang kaya di Mekah gitu. Jadi dikisahkannya begitu. Dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, jadi kakeknya Abdul Muthalib, ayahnya Abdullah, ibundanya Aminah, itu kan lahir dalam kondisi yatim. Jadi Abdullah sudah almarhum. Jadi ketika orang-orang Baduy, Arab Baduy yang lain sudah mendapatkan anak-anak untuk dibawa pulang, diasuh, disusui, artinya mereka mendapatkan upah dari orang-orang kaya, tersisa satu anak yang sepertinya dilewatkan oleh perempuan-perempuan Arab Baduy itu. Karena dia yatim, jadi kayak kurang menjanjikan upah. Nanti kalau diambil apa untungnya, kayaknya dia sudah tidak punya ayah yang bekerja untuk memberi nafkah kan gitu kira-kira. Tapi ada seorang perempuan bernama Halimatus Sa'diyah. Dia berkata kepada suaminya, dia juga perempuan yang tidak mendapatkan belum mendapatkan anak untuk diangkat gitu. Ayolah kita pulang gitu. Sederhananya kan begitu ya. Ayolah kita pulang. Dia berkata kepada suaminya begitu. Suaminya berkata kepada Halimah, ayo kita pulang. Karena semua anak-anak yang harusnya diambil untuk disusui itu sudah habis. Aku tidak akan pulang sebelum membawa satu anak dari kota Mekah ini untuk dibawa pulang. Ini perempuan ini lusuh, kurus gitu, tidak menarik, karena itu dia menjadi yang terakhir atau dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengangkat anak. Jadi orang-orang tidak mau menawarkan itu kepada Halimah gitu. Ya, tampangnya yang tidak menarik, kurus, bagaimana nanti dia bisa menyusui kalau dengan kondisi seperti itu? Apakah air susunya cukup untuk menyusui anak saya? Kan begitu kira-kira orang-orang kaya itu berpikir. Dan mereka mengetahui atau melihat seorang anak yang juga tidak dipedulikan tadi itu oleh perempuan-perempuan Arab Baduy yang lainnya yang mau menyusui atau mengambil jasa menyusui. Dan itu adalah Muhammad. Aku akan mengambil anak itu meskipun dia anak yatim. Aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Begitu kata Halimah. Dan dia meminta kepada ibunda Aminah. Dan akhirnya sepakatlah gitu kira-kira. Dia bilang kepada suaminya, aku akan membawa anak ini dan aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan suaminya mengatakan, ya sudah, baiklah, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik, kira-kira sederhananya begitu. Ya, dibawalah Muhammad bayi itu ke kampungnya Halimah, dan dikisahkan bahwa keajaiban terjadi gitu. Kehidupan atau suasana di sekeliling keluarganya Halimatus Sa'diyah itu berubah gitu. Air gampang, peliharaan domba-domba menjadi gemuk gitu kira-kira. Dianya sehat, air susunya banyak gitu, cukup untuk menyusui Muhammad gitu kira-kira. Jadi tentu saja itu perubahan itu terasa gitu.
dan dia sangat bersyukur karena keputusannya untuk mengambil seorang anak yang tadinya tidak dipedulikan itu adalah keputusan yang tepat. Gejala-gejalanya itu sudah mulai terasa. Pertanyaan-pertanyaan mengenai ini siapa sebenarnya orang ini atau bayi ini gitu. Ada apa dengan dia kok terasanya menjadi spesial. Intinya ada situasi yang berbeda gitu dari sebelumnya. Di perkampungan yang tandus dan serba susah itu, keadaan menjadi tampak begitu mudah sejak Muhammad diurus atau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Hingga pada suatu hari dalam cerita masa kecil Nabi Muhammad itu ketika usia 2 tahun kalau saya tidak salah dalam ceritanya ya. Kisah-kisah atau sirah Nabi mengatakan itu ada peristiwa di mana Nabi Muhammad itu ketika sedang bermain bersama teman-temannya di satu tempat di sudut kampung lah gitu kira-kira, didatangi oleh 2 orang yang tidak dikenal, asing. Lalu dia direbahkan. Kemudian anak-anak itu melihat Muhammad dibelah dadanya. Lalu disebutkan di situ, diambil salah satu di bagian dadanya itu dan disebutkan ini adalah bagian setan. Jadi hatinya lah itu kira-kira. Jadi yang buruk itu dibuang. Setelah itu kemudian orang itu pergi gitu. Karena itu kan kita taunya sampai sekarang. Kalau kita berpikir ya di sini, kalau kita merasa ada di sini, lalu iman juga disebutnya di sini. Mungkin dalam ilmu pengetahuan modern ada perdebatan, ya seringkali ada perbincangan tentang di mana sih sebenarnya yang disebut dengan hati atau perasaan itu. Jangan-jangan semuanya berpusat dari otak. Nah, apapun perdebatan itu, secara sederhana pemahaman kita akan jauh lebih mudah gitu kira-kira untuk membedakan ya, atau kita tidak perlu repot-repot lah mungkin ya untuk orang awam pada umumnya. Ya sudah, pokoknya sesuatu yang berbeda dari apa yang dipertimbangkan secara rasional berarti kan dirasakan, karena itu kan kemudian biasanya iman itu adanya di hati gitu. Ya walau alam tempat sejatinya di dalam tubuh kita di mana, tetapi kita memegangnya di jantung atau di hati dan kita menyebutnya demikian gitu. Makanya disebutnya dengan kolbu gitu. Iman itu di kolbu, di hati, kolbu. Sering juga disebut sebagai sesuatu yang bolak-balik gitu ya. Kolbu beda dengan kalbun. Kalau kalbun tuh anjing, kalau kolbu pakai kop itu ya hati gitu, bolak-balik. Karena ya kadar keimanan seseorang itu kan bisa naik bisa turun karena dia adanya di hati gitu. Kira-kira begitu. Iman tuh yazid wa yanqus gitu. Nah, kita lanjutkan lagi dengan kisah tadi. Kemudian teman-temannya itu berlari menceritakan kepada Halimatus Sa'diyah dan suaminya tentang apa yang dialami oleh Muhammad kecil di usia 2 tahun itu. Dan dia terkejut. Dia kemudian segera nyamperin ya, segera mendatangi Muhammad, membawa ke rumahnya, berdiskusi lah gitu kira-kira. Ini seram juga kalau kayak gini gitu, karena tidak mengerti apa yang terjadi kan gitu. Bagaimana kalau kita membahayakan anak ini, apa yang harus kita katakan, atau bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap ibunya kan. Kita kalau ngurusin anak orang kemudian ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa seperti itu kan, agak mengejutkan dan mengkhawatirkan kan gitu kira-kira. Gimana pertanggungjawaban sama yang punya anak gitu. Akhirnya setelah peristiwa itu Halimatus Sa'diyah dan suaminya membawa Muhammad kepada Aminah di kota Mekah gitu, kepada ibunya gitu. Kenapa kau membawa anakku kembali tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati, sampai dia selesai bertumbuh dalam persusuan atau dalam asuhan kamu? Ini kan kontraknya belum selesai gitu kira-kira. Lalu dia menyampaikan cerita bahwa ya di luar cerita-cerita yang menyenangkan seperti keadaan ekonominya yang berubah,
kehidupan dan menjadi lebih baik dan seterusnya itu. Ini ada peristiwa yang aneh kemarin ini gitu, kira-kira begitu kan ya. Ada 2 orang yang datang dan membelah hatinya. Saya takut terjadi apa-apa dengan anakmu gitu kira-kira. Rupanya itu yang terjadi. Ada binatang masuk ya ke mulut saya. Karena ini di kebun. Oh, itu yang terjadi. Kalau itu jangan khawatir, karena anakku ini memang spesial, meskipun aku juga belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Karena ketika aku mengandungnya pun, kalau kamu mau mendengar ceritaku, ketika aku mengandungnya pun, ada satu momen di mana dari perutku ini keluar cahaya dan aku bisa melihat kerajaan Syam gitu, kira-kira Aminah menjelaskan seperti itu. Itu adalah sekelumit kisah masa kecil Rasulullah, kisah ketika dia lahir dan bertumbuh dalam susuan seorang miskin ya, seorang dari perkampungan. Jadi Allah mendesain Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini sejak lahir dan bertumbuh di masa kanak-kanak itu juga sudah luar biasa. Bukan hanya dalam konteks keajaiban yang tadi mungkin secara rasional tidak masuk akal, tetapi peristiwa di mana dia dalam konteks saat itu diasuh dan disusui oleh orang yang tidak berdaya secara ekonomi dalam lingkungan yang sulit, itu kan merupakan perjalanan dalam manusia normal saja, itu perjalanan yang akan memberi pelajaran banyak, memberi dasar ke alam bawah sadarnya sebagai seorang pejuang gitu. Ujian untuk menjadi tabah, menjadi kuat itu sudah dimulai sejak dia masih merah gitu, masih menyusui. Kemudian dia belajar secara alamiah pada ketulusan, kejujuran dan keikhlasan orang-orang di pedesaan gitu, orang-orang di perkampungan Baduy pada saat itu. Dan ya mereka dalam ceritanya atau dalam gambaran ceritanya itu kan juga adalah masyarakat yang juga bertuhan karena mengamalkan agama atau ajaran dari Ibrahim gitu, nabi sebelumnya. Kisah pertama kita itu dulu, dan kita akan berjumpa lagi besok, mungkin dalam kisah yang lain atau dalam obrolan bersama teman-teman yang akan menyemarakan berjuis Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.